Timnas Indonesia U23 kedatangan kiper jangkung jelang Piala AFF U23 2023, gantikan siapa? Timnas Indonesia U23 kedatangan kiper baru bernama Nuri Agus. Penjaga gawang bertubuh jangkung itu dipanggil untuk menggantikan pemain lain yang tak kunjung dilepas klub. Pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023 memang menuai polemik. Sebab, Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 masih bergulir. Alhasil, sejumlah klub memilih tidak melepas pemainnya. Persija Jakarta menjadi contoh. Macan Kemayoran dengan tegas menolak untuk melepas Rizky Ridho ke Timnas Indonesia U23, sebab, bek kelahiran Surabaya itu merupakan pilihan utama Thomas Doll. Pada latihan perdana, Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023, masih ada 6 pemain yang belum hadir. Salah satunya adalah penjaga gawang Adi Satrio, PSIS. Ternyata, ex-pemain Timnas Indonesia U23 itu kemudian dicoret dan diganti Nuri Agus. Penjaga gawang FC Bekasi itu resmi dipanggil ke Timnas Indonesia U23. Dia akan bersaing dengan Hernando Ari Sutaryadi dan Dava Fasya untuk satu tempat di bawah Mistar. Garuda memanggil, hormat setinggi-tingginya dari kami. Semoga mendapat hasil terbaik, tulis FC Bekasi di akun Instagram resmi klub @fbekasi, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Nuri Agus merupakan pemain kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah. Musim lalu, dia berkostum Persipa Pati dan sempat bermain dalam 4 pertandingan di Liga 2 2022-2023. Sebelum kompetisi itu dihentikan di tengah jalan, patut dinanti seperti apa kiprah Nuri Agus selama menjalani pemusatan latihan. TC, pemanggilannya ke Timnas Indonesia U23 tentu tidak menuai polemik lantaran Liga 2 tahun 2023 sampai tahun 2024 juga belum dimulai. Pasang target ke Olimpiade 2024, Shin Tae-yong berencana cari pemain baru untuk kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih Shin Tae-yong akan mencari pemain baru untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berdasarkan rencana, kualifikasi Piala Asia U23 2024 berlangsung pada 6-12 September tahun 2023. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Taiwan dan Turkmenistan. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Taiwan pada tanggal 9 September tahun 2023. 3 hari berselang, skuad Garuda berjumpa Turkmenistan. Kedua laga ini dihelat di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Shin Tae-yong sendiri sudah mempunyai kerangka yang akan menjadi bagian skuad Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Mereka adalah pemain-pemain yang tampil di Piala AFF U23 2023 Thailand. Skuad Timnas U23 Indonesia mulai menggelar pemusatan latihan, TC, Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Total 23 nama dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Piala AFF U23 2023 sendiri bergulir pada 16-27 Agustus tahun 2023. Di Piala AFF U23 2023, Timnas U23 Indonesia menempati grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Timnas U23 Indonesia akan melawan Malaysia, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Dilanjutkan menghadapi Timor Leste, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Persiapan Piala AFF U23 2023 adalah bagian dari fokus menuju ke kualifikasi Piala Asia U23 pada September, ucap Shin Tae-yong seusai memimpin TC Timnas U23 Indonesia di lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan pemain yang ada, saya akan coba memaksimalkan. Saya akan cari juga pemain yang baru untuk kualifikasi Piala Asia U23, sambung Shin Tae-yong. Dia menuturkan Timnas U23 Indonesia mentargetkan bisa lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 2024. Nantinya, 3 kontestan terbaik Piala Asia U23 2024 berhak melanggeng ke Olimpiade 2024 di Paris,
Sementara tim peringkat keempat akan menjalani babak playoff melawan wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, untuk memperebutkan satu tiket lagi ke Olimpiade 2024. Untuk kualifikasi Piala Asia U23 memang ada target, tutur Shin Tae-yong, pasti mau loloskan tim ini ke babak terakhir Piala Asia U23, supaya bisa masuk Olimpiade, tutupnya. Misi senyap PSSI bocor, Timnas Indonesia bakal berburu pemain diaspora di Belanda. PSSI ternyata langsung melanjutkan misi pencarian untuk mendapatkan pemain diaspora baru untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut diucapkan oleh striker muda Timnas Indonesia, Rafael Struijk. Kabar itu diutarakan langsung oleh Rafael Struijk saat sesi wawancara dengan salah satu media Belanda, Omroep West. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memang sedang gembar-gembornya menambah jajaran pemain naturalisasi. Dua pemain baru dari proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia senior adalah Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Kedua pemain tersebut sudah membukukan debut saat Timnas Indonesia melakoni FIFA Matchday Juni tahun 2023. Saat itu, Timnas Indonesia menghadapi Palestina dan Argentina. Rafael Struijk mengaku baru-baru ini telah berkomunikasi dengan asisten pelatih Timnas Indonesia yang akan terbang ke Belanda demi mencari pemain. Namun terlebih dahulu Rafael Struijk ditanya mengenai kedekatannya dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dia adalah pelatih tim U23 dan tim utama, jawab Rafael Struijk saat ditanya mengenai Shin Tae-yong. Dia sangat sibuk, selalu di kamp pelatihan. Pertama kali saya bergabung dengan pemain U20 di Spanyol, kata Rafael Struijk saat pertama kali bergabung di Timnas Indonesia. Itu semacam magang bagi saya. Dia menyuruh saya melakukan pekerjaan sebagai pemain, menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Dia mengatakan kepadaku untuk memberikan 100% dan melakukan pekerjaan saya, tuturnya. Saat ditanya mengenai kemungkinan Shin Tae-yong terbang ke Belanda, Rafael Struijk bocorkan bahwa yang akan datang adalah asisten pelatih Timnas Indonesia. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih beberapa hari lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, mereka ingin mencari lebih banyak pemain, dari apa yang saya dengar. Jadi saya pikir dia akan datang, beber Struijk. Pernyataan striker Ado Den Haag sedikit ada benarnya. Pasalnya, salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI Exco Arya Sinulinga pernah mengungkapkan hal tersebut di akun Instagram pribadinya. Memang Belanda sendiri jadi rumah bagi banyak pemain diaspora Indonesia. Di Timnas Indonesia sendiri, sudah ada 6 nama yang berasal dari negeri Belanda. 6 nama tersebut Sain Patinama, Sandy Walsh, Mark Klok, Stefano Lillipali, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner.